Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yusuf Rapsanjani. Pada kali ini saya akan menjelaskan mengenai jawaban soal UAS yang saya kerjakan dengan mata kuliah Sistem Operasi. Saya akan menjelaskan mengenai poin-poin jawaban yang saya kerjakan dari nomor 1 sampai nomor 4. Oke, kalau gitu mari dimulai aja. Oke, jadi soal pertama ini kan tentang hitung waiting time dengan algoritma round robin. Nah, algoritma ini konsepnya seperti giliran kalau main game. Jadi setiap proses dapat waktu eksekusi yang sama. Dalam hal ini time kuantumnya 4 milisecond. Kalau waktu proses lebih panjang, ya dia balik lagi ke antrian setelah giliran selesai. Dari data yang diberikan ada 5 proses nih. Misalnya P1 mulai dari 0 milisecond, terus dengan waktu eksekusi selama 10 milisecond, sampai P5 yang mulai dari 4 milisecond sampai dan butuh waktu selesai 12 milisecond. Nah, urutan eksekusinya kayak bikin jadwal Gantt chart. P1 dulu, lanjut ke P2, P3, sampai giliran ke P5, terus balik lagi ke antriannya sampai selesai. Hasil akhirnya, setiap proses punya waktu tunggu atau waiting time yang bisa dihitung dengan rumus kayak berikut. Pakai rumus waiting time. Jadi completion time dikurang arrival time dikurang burst time. Nah, misalnya si P1 ini selesai di 38 milisecond. Jadi waktu tunggunya itu 38 dikurangin 0 dikurangin 10, maka hasilnya 28 milisecond. Dan begitu juga dengan proses lainnya sampai P5. Hasil akhirnya terlihat cukup fair ya. Tapi tetap ada kelemahannya. Nah, kalau dari tabelnya ini seperti berikut ya. Dari P1 waiting time-nya sampai 28, terus P5 sampai 24 milisecond. Nah, algoritma Ronald Robin ini sebenarnya punya kelemahan. Kelemahannya itu jadi gini, kalau ada proses yang butuh waktu jauh lebih lama dari yang lain, bakal sering kebagi-bagi gilirannya, jadi kurang efisien. Nah, solusinya tuh gimana? Bisa kasih prioritas lebih tinggi buat proses yang berat atau atur time quantum supaya lebih pas sama rata-rata proses. Nah, itu untuk soal nomor satu. Kemudian kita mulai ke soal nomor 2 penjelasannya. Jadi soal kedua ini ngomongin tentang metode alokasi file. Jadi kalau misalnya ada sistem live kayak iklan, kita harus pikirin cara nyimpen file yang cepat diakses tapi tetap efisien. Nah, ada dua metode yang cocok. Yang pertama, contiguous allocation. Ini kayak nyimpen file secara berurutan, kayak susunan buku di rak. Enaknya akses filenya cepet-cepet. Cocok buat file besar kayak video, tapi ya ada masalah kalau misalnya filenya dihapus atau ukurannya berubah. Bakal bikin ruang kosong yang nggak kepake alias fragmentasi. Nah, yang kedua ada linked allocation. Ini lebih fleksibel, kayak nyimpen data di folder-folder terpisah, tapi ada link yang nyambungin. Nah, fragmentasi eksternal nggak jadi masalah. Cuman aksesnya lebih lambat karena harus buka link satu persatu. Nah, terus buat ningkatin kinerja sistem file, ada trik yang bisa dicoba. Misalnya pakai cache buat file yang sering diakses, atau rutin defragmentasi biar filenya rapi lagi. Selain itu pakai sistem file modern kayak NTFS yang lebih efisien, atau atur urutan ukuran blok penyimpanan biar nggak ada ruang kosong yang kebuang. Intinya sih optimasi sistem itu penting banget, apalagi buat sistem yang intensitas kerjanya tinggi. Nah, itu tadi nomor 2. Sekarang kita lanjut nomor 3 ya. Jadi nomor 3 ini bicara tentang RAID 5. Saya ngomongnya RAID 5 ya biar lebih enak dibanding ngomong RAID 5. Nah, teknologi penyimpanan data ini tuh pinter banget. Jadi gini, meskipun salah satu disknya rusak, RAID 5 tetap bisa kerja kayak biasa karena ada mekanisme paritas. Nah, paritas itu semacam kayak data cadangan yang tersebar di semua disk. Kalau satu disk rusak, data yang hilang ini bisa direkonstruksi lagi otomatis pakai data dari disk lain. Nah, misalnya ada 5 disk masing-masing 2 TB.
Total kapasitasnya dihitung kayak gini, jumlah disknya dikurang satu dikali kapasitas per disk. Jadi kalau misalnya, jadi totalnya tuh di akhir ya 8 TB. Nah kalau satu disk rusak, kapasitas efektifnya tetap segitu dan datanya aman. Nah kalau disk yang rusak udah diganti, ada langkah-langkah pemulihannya. Disk baru bakal diisi ulang datanya secara otomatis. Lalu sistem perlu dipantau selama proses ini biar nggak ada masalah tambahan gitu loh. Nah setelah selesai, datanya diverifikasi lagi buat mastiin semuanya oke. Nah dengan sistem kayak gini, Red 5 bisa dibilang solusi tangguh buat penyimpanan data tanpa khawatir kehilangan. Nah itu perihal nomor 3 ya Pak. Kemudian kita lanjut perihal nomor 4 ya Pak. Dia akan sedikit ngejelasin lagi. Nah soal terakhir ini ada dua hal Pak, page fault dan fragmentasi eksternal. Nah yang pertama itu kan page fault. Ini kejadian ketika CPU butuh data dari memori utama, tapi ternyata data itu ada di storage yang sekunder. Nah jadilah CPU harus manggil data itu ke memori utama. Prosesnya lumayan panjang ini. Kayak sistem operasi harus nyari dulu data di disk, pindahin ke RAM, terus update lagi tabel halamannya. Kalau sering terjadi, sistem bakal terasa lambat karena akses ke penyimpanan sekunder ke secondary storage jauh lebih lambat dari RAM. Nah, kedua, uh, fragmentasi eksternal ini kayak ada ruang kosong di memori, tapi ukurannya terlalu kecil untuk proses yang dibutuhin. Nah, efeknya memori jadi nggak efisien, bahkan bisa bikin sistem sering banget pindah-pindahin data alias tracing lah. Nah solusinya bisa pakai teknik paging. Jadi proses dipecah jadi halaman yang kecil, yang lebih efisien, yang lebih fleksibel, sorry maaf. Atau kalau space-nya berantakan ya dirapiin lagi biar ada blok kosong gede yang bisa dipakai. Intinya sih masalah memori ini bisa bikin sistem lambat kalau nggak ditangani dengan baik. Jadi penting banget buat pakai teknik yang sesuai dan terus dipantau terus kinerja dan performanya. Sekiranya itu aja Pak ya, jawaban penjelasan dari saya terkait UAS sistem operasi. Saya mengucapkan terima kasih.